Kemajuan sebuah kota akan selalu dibarengi dengan jumlah produksi sampah yang semakin meningkat. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena semakin banyak jumlah penduduk serta semakin meningkatnya aktivitas industri masyarakat perkotaan, produksi sampah rumah tangga maupun industri pasti akan meningkat. Jika pemerintah tidak serius dalam penanganan sampah, persoalan sampah ini tentunya akan menjadi permasalahan serius bagi kemajuan sebuah daerah itu sendiri. Penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah semata. Partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani permasalahan sampah sebuah kota. Jika tidak tertangani dengan baik dan profesional, permasalahan sampah bisa menjadi satu hal yang bisa menghambat sebuah kota untuk menjadi kota yang maju. Seperti di Kota Palu saat ini, Kota Palu tengah mempersiapkan untuk meraih penghargaan kota bersih, yakni penghargaan Adipura dari pemerintah pusat. Dalam menghadapi Kota Palu menuju Kota Adipura tahun 2023, pemerintah Kota Palu terus berupaya melakukan pembenahan dan pembersihan di berbagai tempat di Kota Palu. Selain melakukan upaya pembersihan kota, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota juga akan melakukan upaya pengelolaan sampah organik dan non-organik. Untuk meminimalisir limbah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah Kawatuna dan pemanfaatan limbah sampah untuk didaur ulang, produsen sampah khususnya rumah tangga sudah dipilah antara sampah organik yang bisa didaur ulang menjadi sampah non-organik. Hal ini dilakukan selain untuk membantu warga, khususnya para petani, juga dilakukan dalam rangka membantu pemerintah kota menangani sampah, khususnya sampah rumah tangga, dalam rangka Kota Palu meraih penghargaan Adipura dari pemerintah pusat. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat pupuk organik serta masih kurangnya ketersediaan pupuk organik di pasaran membuat sebagian warga, khususnya petani, masih menggunakan pupuk kimia atau anorganik sebagai bahan utama meningkatkan hasil pertanian mereka secara instan. Secara tidak langsung, penggunaan pupuk kimia atau anorganik akan merusak tanah pertanian sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi hasil pertanian karena tanah pertanian mereka semakin tidak subur. Mengantisipasi hal tersebut, salah seorang warga Kota Palu, Muhammad Irfan, mencoba untuk mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, yakni mendaur ulang sampah menjadi pupuk organik. Awalnya kami sendiri melihat banyaknya sampah yang ada di Kota Palu sendiri itu belum terkelola secara maksimal. Nah, kami berpikir alangkah bagusnya sampah yang tidak terkelola itu akan datang menghasilkan hasil dari sampah yang mungkin dianggap orang itu sekedar untuk dibuang saja. Tapi kami berpikir kami harus membuat sampah itu menjadi lebih berharga.
Bagi sebagian orang, sampah dipandang sebagai limbah yang harus segera dibuang jauh-jauh karena tidak lagi berguna dan hanya menimbulkan bau yang tidak enak. Namun tidak bagi Irfan. Pria berusia 40 tahun ini sukses mengolah organik dan anorganik menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi. Bahkan dengan pengelolaan sampah yang dilakukannya ini mendatangkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kiprah pemuda Kelurahan Silai, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ini telah memberikan dampak luar biasa bagi lingkungan di sekitarnya. Sekarang ini kami melakukan produksi, ada kompos sendiri, ada bahan dasar, bahan baku untuk dijadikan biji plastik dari PET. Kalau perkiraan kami 1 bulannya untuk organik pupuk Pak ya, itu 10 ton. 10 ton. Kalau non organiknya kami bisa sampai sebulan itu bisa sampai 22 ton Pak, sebulan. Kalau untuk kami sendiri mendaur ulang itu ada berbagai macam proses yang kami lakukan. Dan proses yang paling terlama adalah untuk komposnya Pak. Untuk kompos yang agak lama. Itu memakan waktu 14 hari untuk mendapatkan hasil kompos yang baik. Biji plastik untuk saat ini Pak, kami hanya mengadakan untuk bahan saja. Nanti hasil bahannya ini akan dikirim ke Surabaya di pabrik untuk diolah kembali Pak. Untuk pupuk sendiri nominal kami Pak ya, itu mungkin sekitar 15-16 jutaan Pak sebulan untuk pupuk. Tapi kalau untuk sampah plastiknya, botol sendiri Pak, itu per kilonya kami terima dari Surabaya 5.000 per kilo. Jadi total mungkin sekitar bersih kami terima ada sekitar 40 jutaan Pak. Selain membuat keberadaan sampah di lingkungan jadi berkurang, sampah anorganik seperti plastik, Irfan kelola menjadi barang hasil daur ulang yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Sementara untuk sampah organik dikelola menjadi pupuk organik dengan kualitas bagus yang bermanfaat bagi para petani. Apa yang dilakukan Irfan ini pelan tapi pasti mampu mengurangi angka pengangguran di lingkungan tempat tinggalnya. Para pemuda tunakarya satu persatu mulai dilibatkan dalam usaha pengelolaan sampah yang mulai ditekuni Irfan sejak tahun 2018 lalu. Irfan juga turut mengurangi beban tempat pembuangan akhir TPA Kawatuna Kota Palu yang kondisinya sudah melebihi kapasitas. Sebelumnya itu ada kerjaan lain, jadi sejak kerja di sini, alhamdulillah adalah perubahan sedikit demi sedikit. Artinya dengan mengelola ini juga sudah membantu kita dengan masyarakat lain, dengan pendapatan yang ada sekarang.
Awalnya, Irfan tak terpikir sama sekali untuk menekuni usaha ini. Lulus sarjana dengan menyandang gelar sarjana psikologi, Irfan bisa saja bekerja sebagai pendidik atau pegawai kantoran, namun Irfan memilih untuk menjadi pendaur ulang sampah. Hal ini dilakukan Irfan karena alasan yang sangat sederhana yang merasa terganggu dengan banyaknya tumpukan sampah. Baik di tempat pembuangan sampah sementara yang lambat diangkut maupun di tempat-tempat lain yang berserakan. Dari situlah muncul ide dan gagasan untuk mendaur ulang sampah baik sampah organik maupun anorganik menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual serta bermanfaat bagi masyarakat banyak. Cemoohan sih ada Pak, banyak. Malah ada yang mengatakan, kamu kok jauh-jauh kuliah di Malang, berhasil di Malang mendapatkan gelar. Pulang ke Palu kok ngurus sampah. Sekarang kami ya tetap berbesar hati. Kami mengatakan bahwa mungkin dari sampah kami bisa hidup. Seperti itu. Dan hasilnya alhamdulillah kami bisa mandiri sekarang. Bisa survive dengan penghasilan yang kami dapat dan bisa menghidupi teman-teman yang kerja di sini, Pak. Saat ini, hasil olahan sampah yang dikelola Irfan bersama masyarakat lain yang peduli dengan kebersihan, manfaatnya mulai dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat petani di beberapa wilayah seperti Kota Palu, Kabupaten Donggala, serta Kabupaten Sigi yang telah menggunakan pupuk organik hasil olahan sampah organik yang dikelola oleh Irfan dan kawan-kawan. Di tengah mahalnya pupuk kimia di pasaran, pupuk organik hasil olahan Irfan menjadi solusi yang sangat menguntungkan petani. Selain lebih murah, penggunaan pupuk organik hasil olahan limbah organik akan dapat mengembalikan kesuburan tanah. Sehingga dalam jangka panjang tanah akan kembali menjadi subur. Para petani yang telah menggunakan pupuk organik hasil olah limbah ini mengaku senang. Karena selain harganya murah dibanding pupuk kimia, hasil buah dari tanaman yang mereka tanam setelah menggunakan pupuk organik ini lebih bagus serta lebih aman untuk dikonsumsi masyarakat. Sejak tahun 2016 lebih bagus Pak, awet hijau sama buah awet keras. Buahnya ya maksimal Pak, bagus, lebat buahnya. Tahan rontok juga. Kalau pupuk organik saya sudah menggunakan sudah hampir 3 tahun Pak. Kalau kelebihan pupuk organik itu Pak, dia warna buah itu lebih cerah, lebih tahan simpan dia Pak. Dari perakaran juga lebih bagus, perakarannya lebih banyak, lebih menyeluruh dia perakarannya kalau pupuk organik Pak. Sebenarnya kalau masalah hasil itu tergantung kita juga Pak, kan dari pupuk itu kan tergantung kita bagaimana kita bisa menyiasati kapan itu tanaman mau dipupuk, atau ini kan tergantung kita sama pupuknya itu harus bisa menjiwai sama pupuknya juga Pak sebenarnya. Kapan waktu dipupuk, kapan waktu penyiraman, penyemprotan, itu juga termasuk yang utama sebenarnya Pak.
Kegiatan mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai jual yang dilakukan Irfan ini sejalan dengan program pemerintah sehingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Palu sebagai upaya Kota Palu meraih penghargaan Adipura. Jadi memang untuk ke depan dalam upaya pengurangan timbulan sampah, khususnya sampah-sampah rumah tangga, kami harus melakukan upaya pengurangan sampah dalam bentuk pengolahan sampah. Jadi kami berharap ke depan sampah ini tidak menjadi masalah tapi menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Sehingga kami menggandeng mitra kerja kami, salah satunya adalah Pak Irfan, dalam upaya memberikan penguatan kepada kelompok-kelompok yang sudah dibentuk di kelurahan untuk melakukan pengolahan sampah, baik sampah plastik maupun sampah sisa makanan yang kita sebut sebagai sampah organik. Jadi nanti sampah organik itu menjadi kompos, kemudian sampah-sampah plastik ini menjadi biji-biji plastik. Kami berharap bahwa sampah-sampah ini akan lebih banyak terolah, sehingga sampah yang akan diangkut ke tempat pembuangan akhir itu jumlahnya akan semakin sedikit. Ya. Kemudian juga kami berharap di semua kelurahan, 46 kelurahan ini akan dilakukan penguatan untuk pengolahan sampah di TPS 3R. Kemudian juga ke depan kami akan mendirikan bank sampah, sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi untuk menjual sampahnya, karena sudah didekatkan dengan tempat-tempat usaha ataupun pemilihan sampah mereka. Seperti itu. Sudah lama dari orang tua turun temurun, orang tua dari orang tua sampai ke anaknya lagi. Botol mineral sama dos, botol kaca, pokoknya buku plastik saya ini. Yang lain-lain yang tidak bisa diolah seperti sampah-sampah begitu tidak bisa diolah. Per bulan timbangannya ya dalam ya minimal 1 juta, bisa menurun bisa naik dia. Tergantung pencariannya kita ini berapa anunya. Dengan adanya pengetahuan pengolahan limbah atau sampah organik dijadikan pupuk organik, limbah atau sampah organik khususnya sampah rumah tangga yang awalnya hanya menjadi sampah yang tidak berguna, kini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dunia pertanian dan memiliki nilai jual sehingga bermanfaat secara ekonomi bagi Irfan bersama para pengolah sampah. Kendala kami sekarang, Pak, yang pertama dari kompos sendiri, pupuk, itu kami harus mempunyai hak paten untuk memasarkan secara luas, secara global. Kami inginnya jagonya bukan hanya di Kota Palu saja, Sulawesi Tengah, tapi kami ingin memasarkan keluar. Kendalanya itu. Terus yang kedua, masalah pemilahan sampah, Pak, dari rumah tangga. Itu yang menjadi kendala kami. Karena merubah image masyarakat itu sangat sulit. Makanya kami pelan-pelan dulu, Pak. Insya Allah nanti akan menjadi sebuah buah salju dan masyarakat Kota Palu bisa memilah sampahnya dari rumah dan tahu sampah mana saja yang bisa mendatangkan nilai ekonomi. Selain itu, usaha yang dilakukan Irfan dan kawan-kawan dalam mengolah limbah sampah juga turut memberi andil dalam upaya penanganan sampah yang dilakukan pemerintah Kota Palu dalam upayanya meraih penghargaan Adipura dari pemerintah pusat.